Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat datang pada acara ngobrol santai tentang onkologi pada siang menjelang sore ini. Perkenalkan, saya dengan moderator Dr. Cesar, PPDS Obgyn. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang eh, topik yang berjudul peranan HPV DNA Test dan Screening Kanker Serviks dengan narasumber Dr. Puja Agung Antonius, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi. Baik, untuk Dr. Puja, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Cesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, Profesor, Bapak, Ibu, konsultan, rekan sejawat, serta semua audiens yang telah hadir di Zoom pada siang ini yang akan eh, saya coba bahas mengenai siang ini adalah mengenai HPV DNA, kanker serviks, dan bagaimana cara deteksi dan pencegahannya. Saya akan share screen dulu. Baik, apa sudah terlihat? Baik, sebelum kita berdiskusi, ada sedikit yang ingin saya paparkan dulu mengenai HPV DNA ini, kemudian eh, bagaimana prosesnya terhadap kanker serviks dan bagaimana cara mencegahnya. Mungkin saya akan preview saja karena saya yakin beberapa audiens sudah pernah atau sangat tahu mengenai proses ini lebih lanjut ya. Nah, jadi beberapa yang kita bahas, kita kenal dulu kanker serviksnya, beban dan permasalahan, serta bagaimana metode mencegah kanker serviks ini yang applicable, yang bisa kita kerjakan dalam praktik kita sehari-hari. Nah, kanker sendiri kita udah tahu bahwa itu adalah sekelompok penyakit ditandai oleh pertumbuhan sel yang tidak terkontrol karena sistem imunitas, sistem kontrol seluler kita tidak bekerja dengan baik sehingga sel kanker dia tumbuh tidak terkendali dan menginvasi atau menghancurkan jaringan sehat yang ada di tubuh, baik dari tempat pertama kali dia tumbuh maupun tempat-tempat lain dengan cara dia bermetastasis atau berpindah tempat. Situasinya saat ini dia merupakan kasus nomor 5 tertinggi di dunia, nomor 6 kasus tertinggi dengan 5 kasus baru yang banyak ditemukan. Nah, di Indonesia sendiri, khusus kanker serviks itu dia merupakan kasus nomor 2 tertinggi di Indonesia dan juga kasus nomor 2 kasus baru yang tertinggi ditemukan di Indonesia. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa memang yang terbanyak itu adalah kanker payudara dari data kanker. Tapi kalau kita lihat kanker serviks dari 24.000 yang ditemukan itu hampir 14.000 diantaranya meninggal. Jadi angka mortalitasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada kanker payudara. Oleh karena itu dia menjadi sesuatu hal dan momok yang sangat menakutkan bagi perempuan Indonesia. Nah, untuk data di internasional sendiri itu menyatakan saat ini setiap 2 menit itu akan ada seorang perempuan yang meninggal karena kanker serviks di seluruh dunia. Dan dari semua benua, Asia adalah benua yang paling tinggi penderita kanker serviksnya. Didapatkan 315.000 kasus baru dan 168 diantaranya itu meninggal. Dan 80% kasus-kasus kanker serviks ini berada di negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai salah satu penyumbang kanker serviks terbanyak di Asia. Nah, saat ini, khusus untuk kanker ginekologi, kanker serviks itulah kanker peringkat pertama. Artinya dia terbanyak tuh dibanding kanker ovarium, kanker endometrium, vulva. Nah, nomor satunya itu serviks. Dengan peningkatan kasus terus terjadi setiap tahun. Pada 2018, kanker serviks kita yang baru itu ada 32.000 lebih. Tapi tahun 2020 kasusnya terus meningkat mencapai 36.633 kasus. Jadi trendingnya di kita, kanker serviks ini malah makin naik. Ya. Dan pasien yang datang ke tenaga kesehatan itu rata-rata sudah datang pada stadium lanjut, hampir di kisaran angka 78%. Jadi yang terbanyak itu adalah pada stadium yang lanjut. Artinya apa? Berarti program screening kita belum berjalan dengan baik. Nah, dan karena kanker serviks ini akan ada 1 sampai 2 orang perempuan Indonesia yang akan meninggal setiap jamnya. Jadi kalau dalam satu hari ada 24 sampai 48 perempuan yang akan berpulang karena kanker serviks. Dan yang paling miris adalah cakupan screening kita, baik itu Pap, smear, IVA, HPV, DNA, hanya berkisar di angka 9,3%.
Sangat jauh dari ideal yang harusnya mencapai 80% perempuan di screening untuk kanker serviksnya atau prakankernya. Nah, untuk provinsi kita lihat yang terbanyak itu daerah istimewa Yogyakarta. Tapi yang nomor duanya adalah Sumatera Barat. Oleh karena itu, saat ini sebenarnya prevalensi kita cukup tinggi. Semua jenis kanker di Sumatera Barat itu cukup tinggi, termasuk kanker ginekologi dan serviks. Nah, konsekuensinya apa ketika kasus ini ditemukan pada stadium lanjut? Itu akan terpengaruh dengan survival. Kalau kanker ini ditemukan pada stadium lanjut, maka survivalnya akan kurang baik. Kita bisa lihat kalau kanker ini didiagnosis pada stadium 4, maka di antara 10 ibu-ibu yang terkena kanker, hanya satu yang akan bertahan dalam 5 tahun. Beda cerita kalau kita menemukan dia masih pada stadium awal atau masih pada tahap prakanker. Kalau prakanker bahkan bisa kita sembuhkan. Kalau pada stadium awal, di antara 10 penderita kanker serviks, 9-nya masih bertahan dalam waktu 5 tahun. Jadi survival akan sangat dipengaruhi oleh stadium kanker serviks. Dan masalahnya adalah hampir sebagian besar penderita kanker serviks kita datang pada stadium lanjut. Dan ini juga tidak tidak main-main untuk pembiayaannya. Pembiayaannya tiap tahun kanker serviks ini terus-menerus menelan uang negara cukup banyak. Dan akibatnya dia menjadi fokus dari sumber penyakit yang harus segera ditanggulangi karena dianggap sebagai katastropik. Pembiayaannya menghabiskan anggaran cukup banyak dan setiap tahun tuh dibutuhkan dana triliunan karena kita tahu bahwa pengobatan kanker itu tidak sederhana, butuh terapi tambahan seperti kemoterapi atau radioterapi nantinya selain pembedahan. Tadi faktor risikonya ada menikah muda, mitra seksual multiple, infeksi menular seksual, merokok, defisiensi vitamin A, C, E, D, dan perubahan mikrobiota serviks dan vagina. Intinya adalah setiap perempuan beresiko terkena HPV sebagai penyebab kanker serviks. Nah, siapa itu HPV? HPV itu adalah sejenis virus. Dia human papilloma virus. Dia ditemukan sebagai penyebab kanker serviks pada tahun 2008 dideklarasi oleh Bapak Harald Zulhausen. Harald Zulhausen menyatakan bahwa HPV adalah penyebab pasti dari kanker serviks. Jadi dari semua kanker yang ada di kandungan, mau ovarium, endometrium, tuba, vagina, hanya satu yang benar-benar diketahui penyebabnya yaitu kanker serviks. Makanya perjalanan kanker serviks ini bisa diprediksi, bisa dicegah, dan bisa kita hentikan prosesnya. Karena kita udah tahu bahwa penyebabnya adalah HPV. Beda cerita sama ovarium. Kanker ovarium itu penyebabnya masih multifaktorial. Begitupun kanker endometrium, masih banyak faktor penyebab yang lain, mutasi genetik dan yang lain. Tapi untuk serviks itu sudah jelas. 99% penyebabnya adalah infeksi virus HPV. Nah, virus ini jika dia persisten atau menetap, maka dia akan membuat serviks yang awalnya normal akan bertransformasi menjadi ganas. Nah, saat ini ada lebih dari 100 tipe, bahkan penelitian menyatakan hampir 300 tipe. Di antara beratus-ratus tipe tadi, ada 14 tipe yang dikaitkan dengan kanker serviks, terutama tipe 16 dan 18. Ini dinyatakan sebagai 70% penyebab kanker serviks. Nah, bentukannya kira-kira seperti ini, seperti bunga. Dia sangat hanya bisa dilihat dengan komputer mikron, ya, dengan mikroskop elektron. Nah, bagaimana dia bisa menginfeksi serviks? Ini lapisan serviks yang kita lihat secara histopatologi. Jadi serviks itu berlapis-lapis. Mulut rahim itu berlapis-lapis. Bagian terluarnya adalah bagian squamosa, bagian bawahnya adalah bagian intermediate, ini adalah parabasal, dan dia basal. Dari semua lapisan sel ini, yang bisa diinfeksi oleh si virus hanya lapisan bawah ini, lapisan basal. Bagian parabasal, intermediate, squamosa itu nggak bisa diinfeksi. Tapi masalahnya serviks itu kayak kulit, dia juga akan mengelupas. Jadi dari bagian basal akan naik jadi parabasal, parabasal nanti akan jadi intermediate, intermediate akan jadi lapisan squamosa. Nah, ketika si virus tadi masuk dan berhasil menembus lapisan parabasal, saat itulah virus tadi akan bergabung ke dalam selnya serviks. Jadi sel serviks yang paling muda itu namanya sel basal. Dia sel yang paling rentan, dia yang paling bisa diinfeksi dan memudahkan si virus untuk masuk ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi ketika virus tadi masuk ke dalam tubuh perempuan dan bergabung dengan selnya, menginfeksi sampai tingkat seluler, maka si virus nanti jadi serviksnya adalah virus DNA. Dia mempunyai untaian ganda atau untaian rantai DNA di dalam selnya. Nah, ketika dia masuk, maka DNA-nya virus akan bergabung dengan DNA-nya manusia yang ada di serviks. Dan ketika dia bergabung, maka sifatnya permanen.
nggak bisa diputus, nggak bisa dihilangkan. Penggabungan DNA inilah yang akan menjadi malapetaka, karena DNA-nya si virus akan dibaca oleh tubuh manusia. Nah, hasil bacaannya akan berbentuk sel baru. Sel baru inilah yang akan bermanifestasi sebagai sel kanker. Nah, jadi di sini proses pentingnya sebenarnya. Saat DNA-nya virus dengan DNA-nya manusia yang terkandung di dalam sel basal ini menyatu. Penyatuan DNA tadilah yang akan mengubah struktur rantaian DNA serviks tadi menjadi untaian rantai yang terinfeksi yang nanti di tubuh manusia akan diterjemahkan sebagai sel kanker. Nah, kalau dia udah berubah kayak gini, dia tumbuhnya nggak akan terkontrol lagi. Dia akan terus tumbuh, membelah diri terus-menerus tanpa ada yang menghambat. Nah, yang bisa menyatu DNA-nya sini tidak semua jenis HPV, hanya DNA pada HPV resiko tinggi yang tipe 14 macam tadi. Nah, makanya kita klasifikasikan 14 macam tadi sebagai high risk HPV, di mana DNA-nya bisa menyatu, bisa menetap di tubuh manusia dan nggak akan hilang seumur hidupnya, dan akan memanifestasikan atau mengeluarkan gambaran sebagai sel kanker atau ujungnya menjadi tumor atau menjadi keganasan di serviks. Nah, ini patofisiologi dasarnya. Nah, kenapa virus HPV itu bisa ada? Normalnya pada cervicovagina manusia itu ada lapisan barier di permukaannya. Itu dibentuk oleh kumpulan lactobacillus, flora normal asli yang ada di vagina. Nanti akan ada asam laktat yang dihasilkannya, akan ada bakteriosin, sehingga bagian yang paling dasar ini, si sel basalnya akan terlindung dari si HPV. Nah, tapi akan terjadi perubahan konsentrasi lactobacillus di vagina jika mikrobiotanya berubah. Nah, misalnya nih pada serviks normal, nah itu kan dilihat lactobacillusnya itu mulai masih tampak baik. Tapi kalau udah ada prakanker, itu kumannya bukan lactobacillus lagi yang ada di vagina, udah ada mikrobiota yang lain sebagai Lactobacillus crispatus, iners atau Jensenii. Jadi udah mulai berubah mikrobiotanya. Nah, kalau udah prakanker resiko tinggi itu kumannya ada macam-macam lagi. Ada Gardnerella, Acidophilus, Streptococcus, nah, Tetradicus fusobacteria. Nah, apa manifestasi yang bisa kita lihat adalah nanti flor albus. Makanya hati-hati dengan keputihan. Keputihan akan mengubah mikrobiota vagina. Akibatnya lapisan barier permukaan serviks akan hilang dan memudahkan si HPV untuk menginfeksi sampai ke lapisan basal. Nah, ini efeknya nanti. Ya, asam laktat turun, lapisan mukus yang pelindung servikovaginanya hilang, terjadi peningkatan stres oksidatif akibat infeksi yang terus-menerus, akibatnya virus bisa menginfeksi ke lapisan basal. Nah, ketika terinfeksi, terjadi penggabungan DNA, itulah nanti akan terjadi mutasi genetik pada sel serviks, dan itu yang nanti akan bermanifestasi sebagai kanker. Nah, tadi ada beberapa protein yang diterjemahkan dari DNA serviks virus tadi akan diterjemahkan beberapa protein, misalnya protein L, LED1, LED2, sampai RLI1 sampai 7. Nah, protein RLI6 dan 7 itu yang nanti akan menghambat proses yang akan menstop serviksnya membelah. Jadi kalau 6E7-nya itu sudah bergabung ke sel serviksnya, maka sel serviks yang sudah digabungkan tadi, dia akan terus membelah tanpa kontrol, immortal, karena kromosolnya unstable. Jadi itu yang nanti akan terus tumbuh sebagai masa kanker. Nah, ini dia prosesnya, kita tahu bahwa dia butuh waktu panjang, hampir 20 tahun sebelum menjadi kanker. Dan periode ini akan kita putus nih, masa-masa prakanker. Karena kalau kita ketemu masih pada prakanker, itu masih bisa disembuhkan. Beda cerita kalau sudah jadi kanker. Ini gejalanya, ada keputihan yang berbau, tidak sembuh-sembuh ketika dikasih obat, perdarahan saat berhubungan atau setelah berhubungan, dan perdarahan di luar siklus haid yang tidak diketahui pasti kapan masa haidnya lagi. Nah, ini serviks normal, ini udah jadi prakanker. Kalau kita kasih asam cuka akan terlihat epithelial white lesion. Nah, inilah prakanker-prakanker. Kalau kita cek dengan sitologinya, mungkin akan kebacanya CIN 1, CIN 2, atau CIN 3. Ya. Dan kalau pada tahap ini kita temukan ibu-ibunya, maka kita bisa sembuhkan hampir 100%. Nah, ini kalau sudah menjadi kanker, serviksnya akan menjadi bunga kol, ya. Dan ini sangat rapuh, mudah berdarah, dan mudah berinvasi kemana-mana. Ya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana cara mencegahnya. WHO tahun 2018 sudah membuat dan menyatakan statement bahwa kanker serviks bisa dicegah, bisa diobati. Pencegahannya dengan memberikan vaksinasi HPV, deteksi dini, dan mengobati atau manajemen secara efektif pada pasien-pasien yang
terkena kanker serviks. Kalau kita nggak bertindak, maka kasusnya akan meningkat hampir 50% pada tahun 2030. Ya. Oleh karena itu, WHO mengeluarkan strategi 90, 70, 90. 90% perempuan yang berusia kurang dari 15 tahun diberikan vaksinasi HPV, dan itu sudah jalan di kita untuk saat ini. Nah, 70% perempuan usia subur yang berumur 35 sampai 45 tahun ditargetkan itu mendapatkan screening berkualitas tinggi. Dan 90% perempuan dengan lesi prakanker ataupun kanker mendapat tata laksana yang optimal. Ini adalah target yang harus kita kerjakan untuk dalam rangka mengeliminasi kanker serviks pada tahun 2030, which is itu sekitar 5 sampai 6 tahun lagi. Nah, ini metode deteksi dini. Jadi kalau pertanyaan deteksi dini itu apa? Sebenarnya deteksi dini itu banyak ya, ada banyak jenis. Bisa dengan IVA yang familiar kita udah sering ajarkan kita kenal, bisa dengan kolposkopi, bisa spekuloskopi, bisa servikografi, bisa pap smear, bisa HPV DNA, bisa biopsi, Luviva, TruScan, Polar probe. Tapi yang mampu laksana dan bisa dikerjakan secara garis besar itu tiga: IVA, pap smear, dan yang terakhir nih HPV DNA. Nah, tes IVA itu memang paling sesuai untuk Indonesia karena murah, hasilnya langsung keluar, saat ditotal itu akan langsung kelihatan, tapi sensitivitasnya sangat bergantung kepada teknik pelaksanaan dan operator yang melakukan, karena memang butuh jam terbang untuk membaca hasil IVA. Pap smear itu kita mengambil sel permukaan serviks yang telah mengelupas atau eksfoliasi, yang nanti kita usap dan baca di bawah mikroskop. Itu akan bisa membaca sel serviks yang sudah mengalami perubahan. Ingat, pap smear hanya membaca sel serviks yang sudah mengalami perubahan secara sitologi. Jadi selnya udah berubah bentuk, inti selnya udah berubah, struktur membrannya udah berubah, rasio inti dengan sitoplasmanya berubah, baru bisa kebaca dia bermasalah. HPV dia akan lebih sensitif lagi. Jadi sebelum selnya berubah, si HPV test ini udah bisa deteksi di dalam DNA-nya serviks tadi udah ada belum DNA-nya virus. Jadi ini lebih advance lagi. Sebelum sel tadi berubah menjadi lesi prakanker, dia udah bisa baca. Oh, ini udah ada DNA-nya virus, di dalam tinggal menunggu waktu dia akan berubah strukturnya menjadi prakanker. Ya, oleh karena itu ini akan lebih sangat bagus kalau HPV DNA-nya ini kita periksa. Karena kita belum nggak perlu nunggu sampai ada perubahan secara struktur baik di sitologi maupun histologi. Kita baru melihat udah ada belum deteksi rantai DNA-nya virus di rantai DNA serviks tadi. Kalau udah ada, kita akan nyatakan dia positif. Apalagi jika yang risiko tinggi. Nah, co-testing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara simultan untuk mencek sudah ada belum untayan virus tadi, DNA-nya virus di dalam serviks tadi, dan sekaligus untuk ngecek sudah berubah belum selularnya si serviks. Itu namanya co-testing atau high performance test. Ini akan sangat-sangat sensitif untuk mendeteksi perubahan yang ada di lesi atau perubahan yang ada di leher rahim. Kalau co-testingnya bilang negatif, berarti virusnya belum pernah menginfeksi atau virusnya belum pernah bergabung dengan DNA-nya si serviks, dan saat ini pun di si serviksnya belum ada perubahan yang mengarah kepada keganasan. Ya. Oleh karena itu, untuk saat ini co-testing salah satu hal yang diprioritaskan. Ya. Karena kita nggak mau kecolongan. Bisa jadi nanti kalau kita cuman pap smear, terbacanya sitologinya normal. Padahal mungkin di dalam genetiknya itu sudah ada DNA virus yang bergabung. Ya. Nah, oleh karena itu sensitivitasnya akan sangat naik HPV ini dan akan sangat lebih memproteksi seandainya dia negatif. Nah, ini IVA, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melakukan. Yang penting adalah jam terbang. Untuk melihat lesi epithelial white ini membutuhkan pengalaman yang sering. Kalau misalnya ragu, ada grupnya Teledovia. Jadi bisa bergabung, posting di grup tersebut, nanti kita akan coba bantu untuk menganalisa ya. Ini mudah dan cepat dilakukan, sekali total kita bisa langsung tahu, nggak perlu nunggu sampai 2 minggu. Cara pemeriksaannya juga mudah, tapi memang butuh jam terbang untuk meningkatkan sensitivitas ya. Nah, ini sejarahnya Ivani panjang sampai sekarang, jadi udah lama prosesnya ya. Dari tahun 1938 itu udah diteliti dan sampai sekarang pun sudah direkomendasikan oleh WHO. Jadi nggak usah khawatir untuk keamanannya. Nah, ini pap smear sama. Jadi yang dilihat di pap smear adalah sel-sel yang telah terlepas dan dibaca di bawah mikroskop ya. Prinsipnya hampir sama dengan HPV DNA. Nah, pap smear sekarang juga ada dua, ada yang konvensional, ada yang liquid. Liquid itu artinya dia memakai
cairan lagi untuk membersihkan kalau ada debris-debris yang menutupi sel yang tertutup. Nah, ini dia tes HPV DNA. Kalau tes HPV DNA digabung dengan pap smear, maka sensitivitasnya itu hampir 95%. Artinya kalau dia sakit akan benar-benar terdeteksi sakit, ya. Dan kalau misalnya spesifisitasnya itu juga akan menaik naik pesat hampir sekitar 100%-an dia. Kalau misalnya HPV DNA dan pap smear-nya digabung, ya. Dan dia akan sangat menurunkan angka negatif palsu. Jadi kalau kalau HPV DNA dan pap smear-nya bilang benar-benar negatif, kemungkinan besar bahwa prakankernya nggak ada, virusnya pun juga nggak ada, ya. Jadi yang kita cek di HPV DNA itu bukan virusnya, tapi DNA virusnya, di mana DNA virus yang sudah bergabung dengan DNA-nya serviks. Jadi kita membutuhkan spesimennya itu adalah lendir serviksnya, di mana yang kita cari adalah sel yang terlepas dari permukaan serviks. Nah, sel yang terlepas tadi permukaan serviks tadilah yang akan kita sequencing, kita susun urutan DNA-nya dan nanti kita analisa terbaca nggak DNA-nya si virus di sana, ya. Nah, kalau mau co-testing, sampling tadi kita juga akan baca secara mikroskopik ada nggak perubahan dari serviksnya tadi, sel serviksnya itu menjadi prakanker atau keganasan. Dan kalau dua-duanya negatif, berarti kita bisa nyatakan bahwa saat ini belum ada infeksi, belum ada integrasi DNA, dan belum ada perubahan sel dari serviksnya menjadi keganasan. Nah, kapan kita screening? Kalau udah 2 tahun menikah, atau kalau pap test bisa diulang per 3 tahun, tes HPV bisa per 5 tahun, co-testing juga bisa per 5 tahun. Kita stop jika 65 tahun tidak pernah sebelumnya hasil positif. Jadi kalau udah berturut-turut hasilnya negatif terus, maka ketika 65 tahun ke atas, perempuan boleh stop untuk screening kanker serviks. Lebih sering kita screening jika ibu tersebut positif HIV, imunitasnya lemah, misalnya mengkonsumsi obat obat steroid jangka panjang, kemudian ada riwayat hasil biopsi atau pap smear abnormal sebelumnya atau riwayat kanker serviks dan terpapar di etil stilbestrol, ya. Nah, ini perbandingannya. Kita tahu HPV DNA memang lumayan pricey, memang agak sedikit mahal, tapi sensitivitasnya sangat bagus. Spesifisitasnya juga sangat bagus. Artinya jika HPV DNA bilang ini negatif, maka benar-benar tidak ada si virus di sana, dan kemungkinan besar kalau virusnya nggak ada ya otomatis permukaan atau sel serviksnya juga tidak akan mengalami perubahan menjadi ke arah keganasan, ya. Nah, ini alur protokolnya. Di sini saya mau lihatkan bahwa saat ini HPV-DNA dari HOGI, Himpunan Onkologi, itu disarankan untuk digabung atau co-testing, ya. Bisa dengan sitologi atau pap smear, bahkan kita juga merancang HPV-DNA dengan IVA, ya. Dan semuanya sudah kita atur, ya. Misalnya nih, HPV-DNA negatif, sitologi negatif, kita ulang screeningnya 5 tahun. HPV-DNA positif, tes sitologinya juga positif, pap smear positif, ya. Kita lakukan terapi eksisi atau cryo atau TCA, ya. Kalau HPV DNA negatif, sitologinya positif, misalnya pap smear-nya positif nih, maka kita akan tata laksana pap smear-nya sesuai alur ASCCP. Ya. Jadi pemeriksaan ini sekarang udah kita atur untuk manajemen lanjutannya, ya. Jadi konsekuensi setiap pemeriksaan adalah tentu setiap ada hasil harus ditata laksana. Nah, ini udah dikeluarkan panduan lengkap. Nanti bisa di-download sendiri, ya. Nah, ini beberapa panduan-panduannya. Nah, sekarang yang mau saya tekankan di sini, kebetulan Bapak dan Ibu adalah praktisi kesehatan dan mungkin pelaksana deteksi dini di lapangan. Cakupan screening kita itu masih sangat rendah. Harusnya kita men-screening 80% perempuan Indonesia, tapi cakupan kita tuh hanya di kisaran 1,77% di tahun 2021. Dan di tahun 2022, cakupan kita itu hanya di kisaran 4,6%. Artinya ada 95% perempuan Indonesia yang tidak diketahui status serviksnya. Dan oleh karena itulah sampai sekarang kenapa kanker serviks itu masih datang di stadium lanjut semua. Karena kemungkinan besar kasusnya tinggi, tapi tidak terdeteksi. Nah, metode-metode deteksi tadilah metode yang bisa dipakai untuk menjaring ibu-ibu yang mungkin di serviksnya sudah terjadi integrasi DNA dengan serviksnya, atau sudah mulai berubah menjadi prakanker agar segera diterapi dan tidak berujung menjadi kanker serviks. Nah, ini PR kita bersama sebenarnya. Dan bersama event ini saya juga minta bantuan kepada Bapak Ibu di lapangan agar membantu kita supaya angka ini bisa kita tingkatkan dengan tujuan akhir agar kanker serviks ini bisa kita eliminasi, ya. Untuk sumber sendiri kita tuh sedikit di atas angka nasional 5,2, tapi ini masih sangat jauh dari ideal. Idealnya itu 80% perempuan di screening baru bisa kita eliminasi kanker serviks ini. Nah, sedikit vaksin.
Saya mau bahas vaksin dikit. Sekarang vaksin ini sudah jadi program pemerintah rutin. Di luar negeri, vaksin ini, vaksin HPV ya, itu udah jadi National Immunization Program. Jadi udah berpuluh-puluh tahun lalu, negara lain seperti Australia, Singapura, Malaysia, Inggris udah menetapkan vaksin HPV sebagai vaksin wajib. Sama kayak vaksin cacar, vaksin campak, vaksin HBS, hepatitis B ya. Nah, Indonesia itu belum. Kita baru mendeklarasikan untuk wajib di tahun 2022-2023. Sebenarnya kita sangat-sangat terlambat. Nah, kenapa kita harus vaksin? Kita lihat dari data Australia dan United Kingdom atau Inggris sebagai pendahulu yang sudah melaksanakan vaksinasi hampir 20 tahun yang lalu. Sekitar 20 tahun sekarang, apa efek yang mereka rasakan? 20 tahun setelah mereka vaksinasi, angka kanker serviks mereka menurun hampir 90%. Jadi sekarang sudah sangat langka sekali kanker serviks di dua negara tadi. Karena dari 20 tahun yang lalu mereka sudah mewajibkan vaksinasi kanker serviks pada anak-anak di usia di bawah 15 tahun. Bahkan WHO sendiri menyatakan saat ini Inggris dan Australia sudah on the track untuk eliminasi kanker serviks. Artinya dalam 5 tahun ke depan mungkin di sana nggak akan ada lagi kanker serviks karena semua masyarakat dan ibu-ibunya sudah divaksinasi. Bahkan di beberapa negara yang sudah mempunyai dosis vaksin yang banyak, mereka juga memvaksinasi anak laki-lakinya. Kenapa kanker serviks? Karena virus HPV tidak hanya menyebabkan kanker serviks, dia juga bisa menimbulkan kanker pada daerah anorektal bahkan pada nasofaring ya. Jadi dengan kemampuannya yang bisa berintegrasi dengan DNA manusia, maka si HPV tadi merupakan salah satu katastropik yang bisa menyebabkan kanker di berbagai tempat ya. Nah, ini tadi bias dilakukan pada anak 5 kelas 6 SD. Kenapa pertanyaan sering muncul kenapa harus di usia muda? Karena pada usia tersebut sistem imunitasnya masih sangat optimal. Jadi kalau kita vaksin di usia tersebut, maka imunitas dan antibodi yang terbentuk itu akan sangat panjang, bisa sampai 30 tahun. Dan dosisnya bisa diberikan 2 kali atau 1 kali, tergantung nanti usia pada yang kita vaksinasi. Nah, mungkin itu sedikit pesan yang mau saya sampaikan agar bisa dilanjutkan ke pelayanan nantinya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Puja atas materi yang sangat menarik ini, yang mengingatkan kami kalau ada yang lupa bisa teringat lagi akan materi dari kanker serviks ini. Baik, untuk para peserta boleh mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau via kolom chat komentar. Sambil menunggu dari peserta untuk bertanya, bolehkah izin untuk sesar bertanya ya dok? Ya, silakan. Ya, yang pertama dok, bagaimana HPV DNA test dapat membantu dalam mendeteksi kanker serviks lebih dini dok? Ya, mungkin Ya, itu dulu dok. Terima kasih dok. baik. Terima kasih, Cesar. Nah, jadi seperti yang saya tekankan tadi adalah sebenarnya HPV DNA. Jadi yang sering salah persepsi itu adalah di masyarakat. Ketika kita lakukan pemeriksaan HPV DNA test, maka yang kita deteksi itu ada atau tidak virusnya. Nah, sebenarnya bukan itu yang kita cek ya. Karena kalau untuk mendeteksi ada atau enggak virus itu agak sulit ya. Karena untuk membiarkan virus, terutama di lab mikrobiologi itu bukan prosedur yang mudah. Jadi apa yang kita cek? DNA-nya. Jadi virus itu bagian terdalam tubuhnya itu ada DNA, untaian informasi genetik yang dia bawa. Nah, ketika virus HPV ini masuk ke tubuh manusia, DNA-nya tadi bisa bergabung dengan DNA-nya manusia. Nah, itu sumber permasalahannya. DNA-nya serviks bergabung dengan DNA manusia, dan itu permanen, nggak hilang-hilang. Dan itu akan dibawa seumur hidup. Namanya infeksi HPV persisten. Ya. Nah, ketika DNA-nya tadi sudah bergabung, integrating genomiknya tergabung, dan nggak bisa diubah, maka susunan DNA tadi, yang DNA virus, akan dibaca oleh tubuh manusia. Dan diterjemahkan. Apa terjemahnya nanti akan dibentuklah sel baru. Selnya memang berasal dari serviks, tapi dia udah berubah total sifatnya. Bentuknya berubah, kemudian sifatnya berubah, tidak terkontrol pertumbuhannya, dan dia bisa berulang-ulang untuk membelah diri terus-menerus, dan dia akan terus ada di sana dan tidak akan berpindah-pindah tempat seumur hidup perempuan tadi. Nah, makanya
Ketika kita cek HPV DNA, maka yang akan kita cek sebenarnya sel serviknya. Sel serviknya kita ambil, kita baca untayan DNA-nya tadi, informasi genetik yang dari serviknya. Nah, itu yang akan di sequencing, kita perbanyak. Nah, nanti kita akan lihat di untayan DNA servik tadi, ada nyelip nggak DNA-nya si HPV tadi. Kalau ada, kita akan identifikasi yang nyelip ini yang tipe yang mana, tipe 16, 18, 52, 33. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah yang bisa bergabung DNA-nya tidak semua HPV, hanya DNA pada HPV resiko tinggi. Nah, bisa nggak DNA-nya bergabung tapi serviknya masih normal? Bisa. Nah, kalau DNA-nya udah bergabung tapi serviknya masih normal, artinya dia baru terjadi proses integrasi. Nah, di saat itulah kita putus nanti rantainya. Jangan sampai DNA yang bergabung tadi diterjemahkan oleh serviknya sehingga terbentuk sel-sel baru yang bersifat ganas. Nah, kita akan cek tuh udah ada belum permukaan serviknya itu udah berubah menjadi kanker atau keganasan atau prakanker. Kalau ada ya segera kita eksekusi, jangan sampai dia berubah menjadi kanker. Kita buang tuh bagian-bagian sel yang sudah mengalami penggabungan DNA tadi dengan terapi lesi prakankernya. Ya. Nah, jadi kalau Cesar bertanya tadi peranannya di mana? Ya peranannya kita sejauh melangkah satu langkah lebih maju. Kita belum perlu menunggu sel serviknya berubah menjadi prakanker bentukannya nggak normal lagi. Sebelum dia berubah, kita udah langsung cut. Karena kita udah tahu bahwa di servik tadi DNA-nya udah disusupin oleh DNA-nya si virus, ya. Jadi kita bisa tahu lebih awal, kita bisa stop proses yang terjadi, kita bisa langsung buang bahagian dari servik tadi yang sudah terinfeksi oleh HPV, ya. Nah, itu implikasinya dokter Cesar. Jadi sensitivitas dan kemampuan kita untuk mencegahnya jadi lebih kuat dan lebih baik. Jadi kan kadang-kadang masalah prakanker ini kan tidak bergejala masalahnya. Nah, dengan adanya ngecek HPV DNA ini kita bisa tahu nih sebelum ada perubahan menjadi prakanker, sebelum muncul gejala, kita udah tahu status serviknya. Di serviknya udah disusupin belum sama si DNA-nya si virus ya. Oke, nah itu kira-kira dokter Cesar jawabannya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Mm-mm. Untuk pertanyaan kedua, dokter, banyak wanita usia subur yang malu tes IVA dan takut hasilnya. Mungkin Hmm, bisa kita simpulkan bahwa bagaimana edukasi dan pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya screening dini pada kanker serviks ini, dok. Mohon baik. penjelasannya, dokter. Ya, ini juga sangat sering dikeluhkan ya. Karena memang malu ya. Mungkin kultur budaya timur. Karena area serviks itu letaknya di dalam vagina, jadi em, pada malu sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut saya sih bukan malu ya, karena nggak sadar atau kurangnya kesadaran bahwa semua orang bisa kena. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kanker serviks itu nggak pandang bulu ya. Semuanya bisa kena. Mau itu ibu rumah tangga, mau dokter, mau bidan, mau perawat itu bisa kena semuanya. Kenapa dia bisa kena? Karena semua orang bisa kena infeksi HPV. Kalau kita cek serviks seorang semua perempuan ini 80% itu pasti ada virus HPV di daerah servikovaginalnya. Tinggal imunitasnya masih bagus atau enggak untuk meredam proses infeksi tadi. Nah, kalau misalnya pada kasus Bu Rusni ya dari Puskesmas Kalianda, Busnya malu ya, berarti kita mau nggak mau harus edukasi lebih kenceng lagi nih Bu. Kita harus paparkan kenapa ini penting. Dan kita harus kasih tahu kenapa, karena ibu-ibu kita kalau nggak ada gejala tuh nggak akan mau periksa biasanya. Nah, itu kita tekankan bahwa ini nggak bergejala awalnya ya. Nah, jadi kalau memang mau ya memang kita harus gencar lagi ininya, informasinya. Kemudian ya kita menggait, kalau saya sih biasanya sarankan ada ininya, ada apa namanya, ada role modelnya. Misal ibu-ibu PKK. Jadi kalau misalnya apa ya kepala sukunya misalnya, kepala sukunya mau diperiksa, nah biasanya anggotanya mau diperiksa juga tuh nanti. Atau misalnya di satu kampung ibu RT-nya mau diperiksa, nah berarti anggota RT-nya juga bisa. Karena rata-rata mereka takut sebenarnya untuk periksa. Dan kita jelaskan baik-baik. Sebenarnya udah kita antisipasi juga. Mungkin karena gender ya, misalnya karena yang meriksa cowok, ya udah banyak kok kita latih bu bidan, bu perawat, tapi tetap juga nggak mau. Nah maka kesimpulan akhirnya adalah memang kesadarannya yang perlu kita tingkatkan. Kenapa ini penting ya? Nah kenapa? Karena ya semua orang merasa dia nggak akan kena, itu masalahnya. Nah, itu yang harus kita edukasi dulu bahwa semuanya bisa kena. Bahkan tenaga kesehatan sendiri pun juga bisa kena, ya. Jadi memang edukasi sangat berperan penting di sini. Ya, begitu kira-kira jawabannya Dr. Cesar. Baik dok, terima kasih dok. Berarti Ya, intinya dari stakeholder-nya dulu yang kita edukasi agar yang lainnya itu ikut mengikut ya dok.
Ya, benar sekali. mengiklankan dari stand Ya, kita. mengiklankan. Itu kan memudahkan kerja petugas di Iya. Vaskes 1 juga nantinya. Oke, baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Dokter Wika Diena, spesialis obstetri dan ginekologi. Yang pertama, saya ada pasien yang hampir setiap bulan selalu ada flor albus seperti ampas tahu. Meskipun sudah diobati, tetapi selalu kambuh lagi dok. Hasil pap smear aman dok. Apakah sebaiknya dilakukan cek HPV DNA dok? Kemudian yang kedua, HPV DNA itu yang dicek melalui urin, apa juga akurat hasilnya dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Wike. Ini klinisi ini ya, berarti Dokter Wike sering dapat nih. Ya dok, jadi kalau misalnya nanti dokter pasien punya flor albus nggak sembuh-sembuh, berulang-ulang, hati-hati, inflamasi kronis mikrobiota vaginanya berubah. Akibatnya barier mukus di servikovaginanya hilang, asam laktatnya turun. Itu akan membuat virus gampang sekali untuk berkontak dengan sel basalis dari serviks ya. Nah, jika ada kondisi kayak gini, dokter kan udah pap smear nih. Bisa jadi pap smearnya akan negatif palsu itu, dok. Nah, karena lapisan yang terambil adalah lapisan inflamasi di atas. Makanya, kapan timing yang paling bagus untuk pap smear? Dokter kasih terapi dulu untuk infeksinya ini sekitar 2 mingguan. Setelah sembuh, baru dokter ulang lagi pap smearnya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya dia lagi meradang-radang itu kita pap smear, dia akan ketutup nanti sama lapisan peradangan di atasnya. Padahal selnya atau lapisan kanker atau prakankernya itu masih ada di bawah lapisan peradangan. Nanti kalau di pap smear, kok bacanya paling PA-nya bacanya cervicitis kronis. Nah, cervicitis kronis atau infeksi kronis seperti ini, berikan dulu antibiotik yang adekuat. Setelah 2 minggu atau 3 minggu, lakukan ulang pemeriksaan pap smear. Akan lebih bagus lagi kalau kita lakukan HPV DNA. Dia akan sangat sensitif nih dok jatuhnya ya. Jadi tawarkan pasiennya untuk co-testing sekalian. Tapi tetap prinsipnya adalah sembuhkan dulu infeksinya. Nah, apakah HPV DNA dicek melalui urin juga akurat? Nah, ini juga sudah melalui berbagai macam penelitian, dok, berbagai center yang ngecek. Memang HPV dan aurin ini sangat praktis ya, karena tidak perlu sampai buka-buka aurat. Tapi sayangnya hasilnya belum memuaskan. Ya, hasilnya belum memuaskan, tingkat sensitivitasnya juga belum terlalu memuaskan. Jadi kalau saya pribadi tidak terlalu menganjurkan, tetap konvensional sitologi ataupun dengan HPV DNA itu jauh lebih sensitif untuk sejauh ini. Ya. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau dari kasus dokter Wike, kebuktian berulang, coba ini juga sembuhkan dulu. Nanti kalau misalnya pasiennya mau, co-testing aja dok, sekalian pap smear plus HPV DNA. Karena biasanya mungkin pap smear-nya belum ada perubahan tuh sitologinya, tapi kalau kita cek jangan-jangan sudah terjadi integrasi DNA HPV ke DNA serviks ya. Dan tinggal menunggu waktu untuk dia berubah menjadi prakanker. Oke. Dan yang berikutnya ya, ini dari dokter Rifani ya, dokter Cesar ya. Cesar, dokter Cesar mute kayaknya. Baik dok. Ya. Mohon maaf dok. Jadi untuk pertanyaan dari Dokter Rifani Irzan, Mhm. pemberian vaksin HPV untuk pria apakah sudah lazim dikerjakan dan untuk usia berapa diberikan vaksinasi HPV pada pria? Terima kasih dok. Ya, baik. Terima kasih dokter Rifani. Ini juga sering ditanyakan karena biasanya kan ibu-ibu yang terkena HPV kan takut terkena infeksi berulang ya. Nah, jadi kalau di luar negeri seperti United Kingdom atau Australia itu udah wajib jadi vaksin nasional dia, baik untuk pria dan wanita. Nah, pada negara lain belum. Kenapa? Karena ya anggaran ya. Karena HPV kan vaksinnya nggak murah ya. Jadi bagi ibu-ibu yang nggak mau anaknya divaksin tuh rugi banget itu. Karena itu negara udah menganggarkan hampir triliunan untuk membeli vaksin ini. Nah, tapi karena berdasarkan evidence yang sensitif itulah pada anak perempuan usia muda, makanya kita target itu dulu. Mungkin suatu saat nanti kalau kita udah punya banyak uang, kita bisa beli vaksin lebih banyak, semuanya mau kita vaksin ya. Tapi untuk saat ini ya tentu kita targetkan generasi-generasi yang perlu kita selamatin dulu ya. Nah, kenapa usia muda? Karena di usia itulah, di rentang 9 sampai 13 tahun, di bawah 15 tahun lah, imunitas itu akan terbentuk dengan sangat kuat. Sel memorinya sangat kuat. Karena dia belum terpapar HPV sebelumnya. Sehingga dia sangat spesifik antibodi yang akan terbentuk. Dan proteksinya bisa sampai 30 tahunan. Prinsipnya, makin tua usia seseorang mau vaksin, maka dosis yang dibutuhkan untuk booster akan lebih banyak. Bahkan di Australia, pada pada perempuan usia 9 tahun, mereka menggunakan single dose malah. Sekali suntik cukup untuk 30 tahun. Sebegitu mereka yakinnya memori yang terbentuk kuat. Tapi ketika kita mau memvaksin usia yang agak dewasa,
maka kita pakai dosis yang 3 kali, bisa bisa 0, 1, dan 6 bulan atau 0, 2, dan 6 bulan. Nah, tapi kalau pertanyaannya, bolehkah pria divaksinasi HPV? Jawabannya ya boleh. Karena kan resiko kankernya bukan cuman serviks pada perempuan, pada pria pun juga ada resiko kanker yang dipicu HPV seperti kanker penis, kanker anorektal, atau kanker nasofaring. Penyebabnya sama, HPV, ya. Nah, jadi kalau lazim atau tidaknya belum lazim karena biaya, ya masih terbatas dengan biaya. Tapi kalau mau divaksin, ya boleh saja, karena di negara lain udah diwajibkan untuk anaknya. Kalau untuk dewasa itu masih opsional, ya. Itu kira-kira Dokter Cesar. Oke, baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fiona. Assalamualaikum dok, untuk umur 37 tahun dengan riwayat varietas dua anak, kapan waktu yang tepat untuk melakukan tes DNA HPV? Apakah persyaratan untuk DNA HPV? Jika ditemukan hasil negatif, kapan dan berapa kali dosis diberikan untuk pemberian vaksin? Terima kasih dok. Baik, Waalaikumsalam Bu Fiona. Ya, Bu Fiona sangat ini ya, sangat menyadari bahwa ini penting nih. Ya, karena kalau memang peduli dengan anak, peduli dengan diri sendiri, peduli dengan keluarga, vaksin lah. Karena itulah perlindungan. Kalau udah kena, itu semuanya akan hancur nanti ya. Nah, kalau umurnya 32 tahun, 37 tahun, paritas 2, maka sebenarnya di protokol sebenarnya nggak ada kewajiban. Tapi kalau dari saya pribadi dan beberapa guru-guru saya mengajarkan, cek dulu cervix-nya. Jangan-jangan sudah ada prakanker. Karena kalau udah prakanker, vaksin nggak akan efektif lagi. Begitupun kalau sudah ada infeksi virusnya. Makanya kalau mau memang kita sarankan HPV DNA atau pap smear dulu. Kalau memang ada lesi atau ada HPV DNA positif, ya itu kita terapi dulu itu. Karena vaksin nggak akan menyembuhkan masalahnya. Karena vaksin masih di level pencegahan. Nah, dan vaksin belum sampai ke level terapi atau pengobatan ya. Nah, jadi kalau misalnya ibu mau, ibu boleh kok cek kapanpun. Asalkan tidak ada dalam fase menstruasi, tidak berhubungan dengan suami 48 jam sebelumnya, tidak memakai cairan pembersih vagina. Bisa datang ke fasilitas kesehatan yang ada fasilitas cek HPV DNA. Cek aja Bu, kalau misalnya hasilnya negatif, segera suntik. Untuk dewasa, dosisnya 3 kali suntikan. Bisa pakai protokol yang 0, 1 bulan, 6 bulan, atau bisa pakai protokol 0, 2 bulan, 6 bulan. Vaksinnya terserah aja. Mau pakai vaksin yang untuk 4 virus boleh, tetravalen, atau mau pakai vaksin yang 9 virus juga boleh, nonavalen. Makin banyak jenis virus yang terproteksi, akan makin aman ibunya dari kasus infeksi virus HPV sebagai penyebab kanker serviks. Nah, itu kira-kira Dokter Cesar ya. Oke, baik dok, terima kasih dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Syafrianto. Nah, Hmm. beliau mengirimkan dua gambar serviks dok. Ya. Assalamualaikum dok, saya dapat kasus seperti ini dengan HPV DNA 16 positif, dengan IVA positif. Apakah tindakan selanjutnya dok? Nah, begitu dokter Baik, Puja. ya. Jadi HPV DNA 16 positif, IWA positif. Nah, berarti integrasi DNA serviksnya sudah terjadi. Virusnya udah kebaca bergabung sama serviksnya. Dan manifestnya juga udah mulai nampak. Udah ada lesi pada daerah serviks, tapi alhamdulillah masih prakanker. Terapinya, kalau kita memakai protokolnya IVA, itu macam-macam. Bisa menggunakan cryo, bisa juga pakai TCA. Cuman kalau saya pribadi menganjurkan jika punya fasilitas eksisi akan lebih bagus, seperti di lip atau di LEDS. Nah, kenapa? Karena kalau kita lips atau LEDS, maka kita akan punya spesimen jaringannya. Spesimen jaringan ini bisa kita periksakan ke labor patologi anatomi. Jadi kita bisa tahu prakankernya udah di tahap apa, apakah masih CIN 1, CIN 2, atau CIN 3. Nah, kenapa kita butuh itu? Karena nanti akan terkait dengan progresivitas penyakit. Kalau CIN 3 dapatnya ya tentu kita harus observasi lebih ketat. Berarti proses infeksinya udah lama ini, ya. Atau jangan-jangan udah ada yang berubah menjadi mikroinvasif. Nah, jadi kalau saya pribadi, kan protokolnya banyak tuh pilihannya. Kalau saya pribadi menyarankan HPV DNA positif, IVA positif, sarankan untuk terapi eksisi serviks, ya. Keuntungannya adalah kita melakukan terapi sekaligus untuk melakukan deteksi perubahan atau sitopatologi atau histopatologi jaringan yang bisa kita dapat. Jadi informasinya akan lebih banyak yang kita dapat dari terapi eksisi tadi. Bukan cuma dapat IVA positif dan HPV dan A positif, kita akan bisa tahu lesinya itu sudah sejauh mana proses perubahannya, ya.
Apakah tinggal selangkah lagi menjadi kanker atau dia baru berubah menjadi prakanker ya. Itu kira-kira dari saya sarannya. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya, dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Rizky Oktavian SPOG dari Kepulauan Anambas, dok. Assalamualaikum, dok. Izin bertanya, dok. Jika sudah HPV DNA positif, langkah berikutnya yang kita lakukan sebaiknya bagaimana, dok? Apakah histerektomi totalis lebih baik daripada hanya membuang daerah serviks yang terkena, dok? Terus bagaimana peluang untuk resiko terkena kanker pada pasien yang sudah diterapi, dok? Terima kasih, dokter Puja. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rizky. Nah, ini mungkin juga kasus di lapangan kali ya. Nah, jika nanti sudah ketemu pasien, dicek HPV DNA positif, yang perlu kita cari tahu selanjutnya adalah di serviksnya itu sudah ada belum perubahan dari serviks normal menjadi serviks prakanker. Caranya macam-macam. Nah, cuman kalau rekomendasi saya pribadi lebih sarankan pap smear. Karena kita bisa lihat secara jaringan, secara sitologi, secara selulernya kita bisa lihat. Udah berubah dia. Kan secara genetik dia udah bergabung tuh. Virusnya udah masuk ke DNA-nya serviks. Tapi dia udah berubah atau belum itu melihatnya dengan pemeriksaan sitologi pap smear. Nah, nanti kalau misalnya HPV DNA-nya positif dan pap smear-nya juga positif, ada CIN 2, ada CIN 3, maka kalau usianya masih muda, masih menginginkan fungsi fertilitas atau kesuburan atau pengen punya anak, kita bisa lakukan terapi eksisi pada serviksnya. Bisa dengan lip atau bisa dengan LEDS. Tapi kalau usianya udah tua, udah 50 tahun ke atas, ya, di mana imunitasnya sudah jelek, nah, berarti bisa dipertimbangkan untuk dilakukan terapi trachelectomy, pembuangan serviks atau histerektomi sekalian ya. Nah, jadi benar-benar tergantung next ini ibunya apa, harapan pasien berikutnya apa ya. Nah, apakah dia bisa berulang? Nah, eh, bagaimana peluang untuk risiko terkena kanker pada pasien sudah diterapi? Nah, jika pasien terkena prakanker dan kita sudah lakukan pap smear misalnya dan sudah lakukan eksisi dan pap smear sebelumnya, jika terdeteksi CIN 2, CIN 1, CIN 3, maka kalau CIN 3 itu harus hati-hati kita. Itu kelebihannya pap smear. Jadi kita bisa lihat dia sudah seberapa jauh dari perubahan yang menjadi kanker. Kalau CIN 3, peluang dia untuk menjadi kanker cukup besar, hampir 12%. Nah, makanya kita butuh butuh observasi yang lebih ketat walaupun dia sudah kita lakukan terapi eksisi ya. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya sistem imunnya bagus, kemudian tidak ada perubahan mikrobiota di vagina, artinya nggak ada infeksi kronis, nggak ada keputihan kronis, harusnya tubuh bisa melakukan eliminasi. Jadi dari CIN 1, CIN 2 dia bisa normal lagi tuh. Tapi memang syaratnya imunitasnya bagus dan tidak ada infeksi berulang di daerah cervicovaginalisnya. Ya, tapi kalau misalnya kita udah lihat bahwa usia tua, kemudian imunitasnya nggak bagus, keputihannya udah kronis, nggak sembuh-sembuh, ya kita harus pertimbangkan sebelum terdeteksi ada sel kanker, ya mungkin kita bisa cut prosesnya, ya bisa dengan eksisi atau trachelectomy atau histerektomi simple, dengan tujuan agar proses prakankernya tadi bisa kita stop tidak menjadi kanker. Oke, nextnya. Oke, baik, terima kasih Dokter Puja. Mm-mm. Kemudian pertanyaan dari Ibu Rusni dari Puskesmas Kalianda. Dokter, untuk yang IVA tes negatif, HPV positif, kalau di protapnya kontrol 1 tahun yang akan datang. Terus kalau Mm. untuk pasien diberikan obat atau bagaimana, tidak ada keluhan, serviks eh, bagus, mulus, tapi WUS resah karena HPV DNA positif. Bagaimana edukasinya? Ya, Terima baik Dokter kasih, dok. Cesar. Ini juga sering sekali ditanyakan ya, HPV DNA positif, tapi dari ininya, dari serviksnya masih licin. Nah, maka tadi saya tekankan, kalau kita sudah mendeteksi adanya integrasi HPV DNA-nya virus udah bergabung sama serviks, kita sebaiknya perlu tahu status selular serviksnya. Serviksnya itu udah berubah atau belum dengan proses penggabungan dari si virus yang tadi. Nah, caranya adalah yang paling paling optimal, saya ngomongnya yang paling optimal ya. Yang paling optimal itu di buku-buku atau di jurnal-jurnal disarankan untuk kolposkopi. Cuman kolposkopi itu terbatas, tidak semua rumah sakit punya dan tidak semua dokter bisa melakukannya. Walaupun udah banyak yang kita aja, tapi alatnya itu sangat-sangat terbatas. Nah, kalau memang di protap disuruh kontrol 1 tahun yang akan datang dengan tujuan adalah untuk ngecek terjadi perubahan atau enggak. Kenapa? Karena kalau seseorang terkena HPV atau infeksi HPV, jika imunitasnya bagus, daerah cervicovaginal tidak ada infeksi,
itu 80% dia bisa resolve sendiri, bisa hilang sendiri, ya. Jadi bisa diperbaiki lagi oleh tubuh. Nah, tapi kalau misalnya 1 tahun dia tetap saja persisten, masih ada, nah itu yang cikal bakal nanti dia akan berubah menjadi prakanker. Nah, itu dasar pemikirannya. Jadi mungkin karena keterbatasan alat kolposkopi, keterbatasan tenaga, maka dibikin protokol 1 tahun pengulangan. Tapi jika pasiennya khawatir, eh, dan merasa akan ada sesuatu yang membahayakan, ya bisa disarankan untuk pemeriksaan co-testing, bisa disarankan untuk cek pap smear, ya. Atau kalau enggak, ya kalau memang ada ya kolposkopi yang paling bagus. Nah, dilihat sudah ada lesi atau belum. Tapi kalau misalnya kolposkopi nggak tersedia, kita bisa sarankan untuk lakukan co-testing. HPV DNA-nya kan udah ada nih. Kita cek nanti pap smear-nya. Kalau memang pap smear-nya negatif, tidak ada nampak perubahan prakanker, ya udah nggak apa-apa. Kita bisa sarankan nggak apa-apa 1 tahun lagi untuk kontrol ulang. Karena sampai saat ini daerah serviksnya belum ada terjadi perubahan di tingkat selnya. Tapi kalau memang dari pap smear-nya sudah ada perubahan, ya itu harus segera ditata laksana, nggak bisa nunggu setahun. Ya. Nah, itu namanya co-testing. Makanya untuk meningkatkan sensitivitas, kita selalu menyarankan dua-dua pemeriksaannya, HPV DNA dan co-testing dengan pap smear. Supaya nanti kita bisa lebih jelas protokol yang kita lakukan dan untuk menghindari atau wanita usia subur yang resah ini. Ya. Oke, itu dokter Cesar ini ya, sarannya ya. Baik, baik. Terima kasih Dokter Puja. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Clifford Edwin John, izin bertanya, Ini dokter Cesar terputus ya. izin, izin bertanya dok, saya bekerja sebagai dokter umum. Izin dok, bagaimana peran dokter umum dalam ikut serta mencegah CA cervix ya dok? Dan izin dok, Hmm. kapan kita bisa merujuk ke SPOG? Terakhir untuk pemeriksaan HPV DNA baiknya diulang setiap berapa lama Oke. sekali? Baik Baik, dok. sebenarnya untuk pemeriksaan deteksi dini itu sudah kita limpahkan ke dokter umum malah ya. Jadi seperti pemeriksaan IVA, pemeriksaan pap smear, pemeriksaan HPV DNA bisa kok dikerjakan dokter umum. Tapi kalau hasilnya nanti ada sesuatu yang mencurigakan atau hasilnya positif, nah baru nanti diputuskan untuk refer. Kalau misalnya dari basic pemeriksaan adalah IVA dan hasilnya positif IVA, maka kalau ada alatnya bisa kok langsung diobati dengan krioterapi ya. Tapi syaratnya alatnya ada dan operatornya sudah pernah melakukan atau mendapat pendidikan. Tapi kalau misalnya hasilnya em, normal, itu bisa diulang. Misalnya kayak IVA-nya positif, IVA-nya negatif, nah ntar ulang lagi 3 tahun. Atau pap smear-nya negatif, ulang lagi 3 tahun. Tapi kalau pap smear-nya negatif, HPV DNA negatif, boleh diulang 5 tahun ya. Nah, jadi yang di refer yang mana? Yang di refer adalah yang hasilnya abnormal. Misalnya, pasiennya di pap smear, hasilnya CIN 3, ya udah itu di refer. Karena kalau pap smear itu partnernya bukan cryo, partnernya adalah eksisi, bisa di lip atau bisa di LEDS. Tapi kalau di basic pemeriksaannya adalah IVA, misalnya IVA-nya positif, alat cryonya ada, ya udah boleh kok dikerjakan di fase 1 ya. Karena memang kita targetkan si and treat tadi dilakukan di fase 1. Nah, kalau HPV DNA-nya positif bagaimana? Nah, HPV DNA positif berarti kita refer untuk pemeriksaan lanjutan. Bisa dengan kolposkopi atau bisa dengan pemeriksaan pap smear atau co-testing tadi ya. Nah, satu lagi tadi ada pertanyaan di atas yang kelihatan Ibu Rusni ya. Untuk pasien obatnya bagaimana? Nah, sampai sekarang obat untuk mengeliminasi virus HPV itu belum ada. Tapi kita lagi mengembangkan untuk pengembalian mikrobiota normal vagina. Karena ketika mikrobiotanya kembali normal, lactobacillus kembali berkuasa di vagina, maka jumlah virus HPV akan bisa ditekan ya. Oke. Satu lagi ya, Protes Oke, saya baik. langsung jawab ya. Usia Ya, tiga baik puluh dok. lima tahun boleh divaksin nggak? Nah, boleh banget, tapi cek dulu status serviksnya. Ceknya gimana? Bisa di pap smear dulu, bisa di HPV DNA dulu. Kalau nanti hasil pemeriksaannya menyatakan tidak ada lesi prakanker, atau HPV DNA-nya negatif atau IVA-nya negatif, ya nggak apa-apa, vaksin aja. Artinya serviks ibunya masih suci dari proses-proses tadi. Tapi kalau sudah ada proses yang terjadi dan divaksin, nggak ada gunanya vaksin nanti jadinya karena proses proses prakeganasan tadi akan terus berlanjut. Dan untuk menstopnya adalah terapi untuk mengobati prakeganasannya tadi yang kita lakukan, seperti eksisi ya, atau membuang serviksnya atau mengangkat rahimnya ya kayak itulah intinya ya.
Tapi kalau misalnya semuanya masih normal, hasilnya pap smear-nya negatif, HPV-nya negatif, mau vaksin boleh-boleh aja. Nah, tapi kalau misalnya males nih ngecek, saya nggak mau cek pap smear, saya nggak mau cek HPV DNA, saya maunya divaksin aja. Ya boleh juga, tapi tetap harus ikut screening lagi jadinya nanti ya. Kenapa? Karena status serviknya tidak terawasi. Artinya ketika divaksin dan status serviknya itu belum jelas, ibunya tetap harus dipastikan dulu proses prakeganasan tidak sedang berlangsung ya. Oke, itu kayak dokter Cesar jawabannya ya. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada acara Ngobras ini. Dan terima kasih dokter waktunya untuk sedikit memberikan ilmu kepada kami dok. Mungkin waktunya sudah cukup, sudah jam 15:05. Saatnya saya moderator, saya minta maaf apabila ada salah kata maupun perkataan saya yang kurang menyenangkan. Kemudian dari Dokter Puja, terima kasih dok. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu lagi dengan peserta lebih banyak lagi. Ya, terima kasih ya dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di lapangan. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok. Salam, makasih dokter Puja.